Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita lanjut lagi Microsoft Excel untuk topik masalah investasi ya. Baik, di sini ada fungsi payment, ada fungsi future value sama present value. Oke, saya coba akan menerangkan tentang PMT ya. Contoh di sini ya. Ada rate atau bunga 12%, kemudian ada pinjaman 20 juta kurang lebih, kemudian dalam waktu tenor 36 bulan ya, 36 kali bayar. Kemudian di sini ada future value, ada senilai 1 juta. Dengan informasi yang ada ini, berapakah cicilan yang harus dilakukan oleh nasabah ya? Cicilan yang pertama jika tanpa future value adalah sebesar Rp664.286 ya, kurang lebih seperti itu. Dengan cicilan yang menyertakan future value, maka nasabah dikenakan sebesar Rp687.500. Nah, bagaimana bisa mendapatkan angka ini? Kita menggunakan fungsi PMT ya. Kalau kita klik di sini ya, ini ada fungsi PMT-nya. Oke. Fungsi PMT itu yang pertama di sini adalah rate ya, suku bunga. Suku bunganya 12% karena ini per tahun ya. Sedangkan ini pembayarannya per bulan, maka kita di sini menggunakan per 12 ya. Jadi 12 dibagi 12, sebetulnya di sini adalah nanti hasilnya 1%. Kemudian ini end period ya, 36 ya, B3. Kemudian present value, pinjaman yang kita berikan ya, modal yang kita berikan kepada nasabah adalah B2, yaitu sebesar 20 juta ya. Oke. Dengan rumus ini tanpa menyertakan future value-nya, maka akan didapat nilai sebesar 664.286. Model cicilan yang kedua yaitu dengan menyertakan future value sebesar 1 juta, maka akan dikenakan cicilan sebesar Rp687.500 ya. Rumusnya sama seperti PMT biasa, hanya di sini melibatkan future value ya sebesar 1 juta ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Bunga 12%, pinjaman 20 juta, kemudian tenornya 36 bulan ya, maka cicilannya adalah sebesar Rp664.286 ya. Jika menggunakan future value sebesar 1 juta ya, maka cicilannya adalah Rp687.500. Baik. Nah, sekarang kita lihat untuk fungsi future value. Baik ya. Di sini ada informasi ya, sama seperti tadi ya. Bunganya 12%, pinjamannya 20 juta, kemudian tenornya 36 bulan ya. Nah, kemudian cicilan satunya sebesar 664.286 sekian, kemudian cicilan keduanya ya. Contohnya jika ada cicilan pertama sekian, ada cicilan besar cicilan pertama ada contohnya sekian, besar cicilan kedua contohnya ada sekian gitu ya. Nah, untuk future value dari cicilan pertama, oke, besar cicilan yang 664.286 ini, maka didapat future value-nya 0, tidak ada future value ya. Nilai di masa depannya 0, tidak ada. Sedangkan dengan future value dari cicilan yang kedua ada senilai 1 juta ya. Nah, investasi ini digunakan ya memberikan kita informasi ya, ketika kita melakukan investasi di masa yang akan datang, apakah kita ada keuntungannya atau tidak ya. Kalau dengan cicilan 664.286 di sini future value-nya dianggapnya tidak ada keuntungan sama sekali ya.
walaupun dari sisi nominalnya ada, ya, karena di sini kan ada bunganya, ya, tetapi future value-nya dianggap nol. Artinya uang 20 juta, ya, dengan uang 664.286 dikali 36, ya, kurang lebih hampir 24 jutaan, ya. Walaupun terlihat lebih besar, tetapi ini selama 3 tahun, ya. Jadi dianggap future value-nya nol. Gitu ya. Tapi dengan cicilan model yang kedua yaitu 687.500, ya, ini akan mendapatkan future value adalah 1 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ya, untuk fungsinya sendiri, ya, FV, ya. Kita lihat di sini yang pertama ada rate, ya, rate-nya adalah B1 dibagi 12 karena tenornya adalah per bulan, ya. Kemudian ada di sini period, ya, B3, periodnya adalah 36. Kemudian di sini ada paymentnya. Oke. Kemudian di sini ada present value, ya. Inilah investasi yang sekarang itu berapa, ya, kurang lebih seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah present value. Nah, ini contoh present value, ya, ada rate 12%, tenor 36. Contoh cicilannya di sini adalah 664.286, ya, sekian-sekian. Kemudian future value-nya di sini misalnya dikasih 1 juta. Ya. Intinya begini. Kalau nasabah mampu mencicil sebesar 664.286 kemudian dibayar selama 36 bulan, 36 kali, ya, dengan bunga per tahun 12%. Kemudian diharapkan berapakah nilai pinjaman yang bisa diberikan ke nasabah, ya. Ya. Nah, di sini present value-nya jika tanpa future value maka nasabah bisa mendapatkan pinjaman sebesar 20 juta. Ya. Tetapi jika perusahaan ingin ada future value sebesar 1 juta, maka nasabah hanya bisa diberikan pinjaman sebesar 19.300 sekian. Contoh berikutnya di sini, ya. Kita lihat perbedaannya. Kalau nasabah mampu mencicil sebesar 700.000 sebulan, ya, dengan bunga 12 dan selama 36 kali pengembalian, maka nasabah bisa mendapatkan pinjaman sebesar 21.075.000 sekian, ya. Ini tanpa future value, ya. Kalau ada future value di sini sebesar 1 juta, maka nasabah hanya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 20.376.000 rupiah, ya. Nah, ini sekilas tentang 3 fungsi yang digunakan untuk melihat investasi, ya. Sini ada payment, PMT, kemudian ada future value, ya, nilai di masa depan. Kemudian di sini adalah present value, ya, berapa nilai yang kita bisa investasikan untuk saat ini sesuai dengan keinginan nilai di masa depan yang akan kita peroleh, gitu, ya. Demikian, ingat, ya, investasi boleh, ya, tetapi membeli barang dengan cara mencicil sangat-sangat tidak disarankan, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.